Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak nasihat dari murid Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelumnya silakan bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan semoga menjadi amal jariah kita bersama. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia atau Iran dan Irak sekarang ini ditaklukkan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya, menjadi amirnya. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, yang dimana Hulwan ini adalah masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 orang tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan di kota Hulwan beberapa waktu lamanya, sehingga mereka menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Nadlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ghanimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Nadlah berdiri melantunkan azan, tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, wahai Nadlah, dia atau Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Ketika ia melantunkan, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, terdengar suara jawaban, sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban,
Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, terdengar suara jawaban, kamu benar-benar ikhlas wahai Nadlah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Selesai azan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan goib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadlah sebagai pimpinan rombongan pasukan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah SAW, dan bala tentara Umar bin Khattab." Tiba-tiba muncul seorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nadlah dan kawan-kawannya berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit." Nadlah dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang tua itu berkata lagi, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Zarnab berkata lagi, "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat, dan sampaikanlah kepada umat Muhammad SAW, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Peristiwa yang dimaksudkan Zarnab, yang adalah merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat, dan jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya adalah: yang pertama, jika laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita senang dengan wanita, maksudnya bersikap homoseksual atau lesbian, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, jika orang-orang senang bernasab pada orang yang bukan leluhurnya atau nasab palsu. Yang ketiga, jika orang yang tua tidak menyayangi yang muda dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. Yang keempat, jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kelima, jika orang-orang yang pandai
atau ulama belajar dan mengajar ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia. Yang keenam, hujan turun di musim kemarau dan kemarau memanjang hingga di musim hujan. Yang ketujuh, anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik atau berakhlakul karimah. Yang kedelapan, orang-orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah. Yang kesembilan, lebih senang mengikuti atau mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawiyah semata. Yang kesepuluh, menganggap ringan masalah pembunuhan dan menjual hukum demi kepentingan pribadi. Yang ke-11, senang memutuskan silaturahmi. Yang ke-12, suap menyuap dan riba menyebar di mana-mana. Yang ke-13, orang-orang senang dipuji-puji, termasuk wanitanya, dan mereka kaum wanita berpergian kemana-mana dengan kendaraan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran dan memperindah masjid-masjid. Setelah itu Zarnab bin Bar'ala mengucapkan salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan mata. Usai sholat, Nadlah segera memerintahkan pasukan untuk segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa alaihi salam tersebut. Maka ia membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu, dan salat 5 waktu didirikannya dengan berjamaah, dengan azan yang dikeraskan, termasuk oleh Nadlah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nadlah sebelumnya. Kalau tidaklah peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pastilah Nadlah dianggap hanya berbohong atau mengigau saja. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nadlah, sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya. Memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keutamaan dan kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walaupun mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah dan nasihat dari murid Nabi Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.